Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan Bu Nuni ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar dari rumah ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan tetap belajar tema 3 subtema 1 ya. Kalau kemarin kita belajar tentang IPA, tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan, sekarang kita belajar tentang IPS dan SPDP ya, bentuk interaksi manusia dan belajar tangga nada. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Membaca surat Al-Fatihah dengan menundukkan kepala. Kita tujukan yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, pada Syekh Abdul Qadir Jailani, pada Bapak Ibu Guru pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu Guru MI Islamiyah, serta anak-anakku dan keluarga di rumah ya. Tundukkan kepala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yaitu setelah belajar ini nanti diharapkan memahami dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Jadi setelah belajar kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Sedangkan yang kedua adalah nanti setelah belajar SPDP diharapkan dapat memahami dan menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada. Jadi nanti harus bisa menyanyi ya. Nah, materi yang pertama, coba sebelum masuk ke pembelajaran, amati dulu gambar berikut ini. Sudah diamati? Nah, suasana pada gambar tersebut adalah di mana? Iya, betul sekali ya, di pasar. Pernahkah kalian berbelanja di pasar? Pernah ya, biasanya ikut ibu berbelanja sayur, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern ya. Nah, pada gambar di samping, pembeli berinteraksi dengan penjual untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan ya. Jadi ada penjual, ada pembeli ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud interaksi? Ada yang tahu? Ya, nanti setelah ini ya kita bahas tentang interaksi antara manusia. Nah, mengapa manusia melakukan interaksi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan terjawab pada saat pembelajaran materi hari ini ya. Nah, coba diperhatikan. Interaksi manusia. Nah, interaksi adalah ya, interaksi harus tahu pengertiannya apa. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara satu individu, kelompok atau dengan individu kelompok lain ya. Jadi individu itu satu orang ya. Kalau kelompok ya berarti beberapa individu atau beberapa orang ya. Di lingkungan manapun setiap orang itu tak lepas dari interaksi ya. Jadi tetap harus bisa berhubungan ya. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendiri ya. Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya, di lingkungan ekonomi juga akan terjadi interaksi ya. Jadi interaksi adalah hubungan ya, timbal balik saling memengaruhi antara satu manusia dengan satu yang lain ataupun satu manusia dengan kelompok manusia. Nah, interaksi ada dua ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini pengertiannya adalah lingkungan yang terbentuk secara alami
Ini berarti tidak ada campur tangan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya. Itu contoh dari lingkungan alam. Nah, suhu udara, tanah, iklim, cuaca juga merupakan lingkungan alam. Ini baik biotik maupun abiotik. Nanti dibahas setelah ini ya. Nah, selain interaksi dengan lingkungan, manusia juga berinteraksi dengan manusia atau lingkungan sosialnya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial ini menghasilkan interaksi sosial dan melibatkan individu ataupun perorangan, bahkan kelompok ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial ini terjadi jika individu atau satu orang tadi ataupun kelompok individu ya atau beberapa kelompok saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi kalau tidak berhubungan ya tidak bisa terjadi interaksi ya. Maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh pada manusia yang lain. Nah, berikutnya interaksi manusia dengan lingkungan ya. Dalam lingkungan alam ini juga terjadi interaksi, baik itu lingkungan abiotik. Abiotik adalah lingkungan bukan makhluk hidup ya, seperti air, tanah, itu termasuk abiotik. Dengan lingkungan biotik. Biotik adalah benda hidup ya. Nah, contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah ya, ini komponen abiotik berarti yang bukan makhluk hidup dengan yang hidup. Tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Berarti abiotik itu juga berpengaruh terhadap biotik ya. Tanah, suhu, curah hujan itu juga mempengaruhi jenis tanaman. Kalau kurang air, kurang curah hujan, maka tanaman juga akan layu. Itu contoh antara komponen abiotik dengan biotik. Kemudian contoh lingkungan biotik ini juga dapat memengaruhi lingkungan abiotiknya. Kebalikannya ya. Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya maka akan membuat udara menjadi lebih sejuk ya. Contohnya di taman-taman karena banyak tumbuhannya maka udaranya juga semakin sejuk. Itu contoh lingkungan biotik yang dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Nah, interaksi manusia dengan alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam ya, berarti mengkondisikan alamnya. Yang kedua, interaksi yang mendominasi alam. Mendominasi itu maksudnya lebih dominan ya, lebih kuat ya, berarti alamnya yang lebih kuat. Nah, contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam ya adalah manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Jadi manusia menanam itu tidak sembarang menanam loh ya. Seperti petani biasanya menyesuaikan waktu tanam pada saat musim penghujan. Kemudian waktu berlayar ya menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Nah, ini menyesuaikan diri dengan alamnya. Menghindari tinggal di daerah rawan bencana dan lain-lainnya. Kemudian contoh interaksi yang mendominasi alam. Sebelum ke contoh kita harus tahu maksudnya apa. Maksudnya mendominasi alam itu adalah usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. SDA itu sumber daya alam ya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Ini banyak faktor. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contohnya apa? Interaksi yang mendominasi alam. Melakukan hujan buatan untuk lahan dan kebun yang kekeringan karena kemarau panjang. Seperti pada saat kemarau panjang maka kekurangan air, maka biasanya membuat hujan buatan. Bagaimana caranya? Biasanya hujan buatan itu disiram dari pesawat terbang yang menampung air sehingga disiram dari atasnya. Kemudian contoh yang kedua, menanam dengan sistem hidroponik. Artinya ini menanam tanaman dengan media air ya. Kenapa? Biasanya karena lahan kita ini semakin lama semakin sempit. Artinya terbatasnya lahan, maka kita bisa menggunakan sistem tanam hidroponik ya. Kalau pada contohnya itu biasanya di rumah-rumah meskipun lahannya sempit ditanam dengan menggunakan paralon ya. Paralon dengan media air ya. Kemudian ada lagi interaksi sosial. Interaksi sosial kalau tadi manusia dengan lingkungan, sekarang manusia dengan manusia disebut interaksi sosial. Ada apa saja? Yang pertama interaksi antar individu, artinya satu orang dengan satu orang ya. Contohnya
Nah, komunikasi antara ibu dan anak ini antar individu. Kemudian penjual dengan pembeli, ya ini juga antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ya, berarti satu orang dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar murid di kelas. Nah, itu jadi satu guru menghadapi beberapa anak ya. Jadi antara satu individu dengan kelompok. Kemudian ada interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah permainan sepak bola. Maka kelompok A ya bertanding dengan kelompok B. Itu interaksi sosial ada 3 ya, antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang pengaruhnya. Pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan nasional. Ternyata berpengaruh ya. Nah, kita lihat pengaruhnya. Kalau tadi kan memang ada manusia dengan lingkungan. Pengaruhnya. Contohnya kalau dengan lingkungan tadi adalah petani. Nah, dilihat gambarnya. Petani di situ interaksinya dengan tanaman. Maka hasil tanam bisa dimanfaatkan untuk dijual, untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dapat dikatakan bahwa jual beli termasuk contoh pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi. Nah, tujuannya apa? Pembangunan nasional itu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Jadi kalau kita panen, hasil panennya bagus, ya interaksi dengan lingkungannya bagus, maka hasilnya juga sebagai kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian pengaruhnya interaksi manusia dengan manusia terhadap pembangunan nasional apa? Contohnya, nah interaksi manusia dengan manusia adalah mengadakan pertunjukan tari di sekolah. Contohnya ya ini ya. Nah, berarti pertunjukan tari di sekolah itu termasuk upaya pembangunan nasional di bidang sosial budaya ya, karena budaya kita ini yang kita lestarikan. Tujuannya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia ya, membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Berarti budayanya ini tetap masih lestari tanpa harus luntur dengan budaya asing ya. Itu tujuan dari pembangunan nasional di bidang sosial budaya. Nah, dari sini dapat diartikan pembangunan nasional itu apa sih? Nah, pengertiannya, pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Berarti tidak ada henti ya interaksinya ya. Supaya apa? Supaya taraf hidup kesejahteraan masyarakat Indonesia ini dapat terus berkembang ya. Nah, aspeknya apa saja dalam pembangunan nasional? Ada sosial ekonomi dan sosial budaya. Seperti tadi, sosial ekonomi adalah interaksi dengan lingkungan ya. Kemudian sosial budaya itu adalah interaksi manusia dengan manusia. Nah, setelah IPS-nya sudah, kita belajar tentang tangga nada ya, yang dulu pernah sudah jelaskan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Berarti kalau tidak teratur maka bukan dikatakan nada ya. Nada itu getarannya teratur. Nah, tangga nada adalah urutan nada secara berjenjang seperti do, re, mi, nah sampai do lagi yang kemarin sudah. Nah, simbol nada dituliskan dalam bentuk notasi. Di sini bentuk notasi dibagi menjadi 2, ada notasi angka, ada notasi balok. Nah, kita lihat contoh notasi angka dan balok. Ada sebuah lagu di sini. Ya, mana notasi angkanya dan mana notasi baloknya? Kita amati. Nah, yang ada di dalam garis ini termasuk notasi balok atau not balok ya. Itu garis itu namanya paranada ya, tempat dituliskannya not balok. Nah, yang angka mana? Nah, yang angka jelas menunjukkan angkanya ya, melambangkan kalau 1 do, 2 re, 3 mi dan seterusnya. Ini dikatakan not angka. Tahu ya? Tadi yang ada di paranada garisnya dinamakan not balok, dan yang berupa angka maka dikatakan not angka. Nah, dilihat tangga nada diatonis kemarin sudah Bu Nuni bahas sedikit lagi ya. Tangga nada diatonis ada 2, ada tangga nada mayor, ada tangga nada diatonis minor. Cirinya sudah jelas ya. Kalau mayor bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, jarak intervalnya 1-1,5, 1-1,1,5. Kalau minor cirinya lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat,
melodi lagu diawali la dan diakhiri la ya. Contoh lagu ya, di sini ada contoh lagu yang berdiatonis mayor dan ada contoh lagu yang berdiatonis minor. Contoh lagu diatonis mayor yaitu Halo Halo Bandung ya, ingat mayor harus bersemangat ya. Halo Halo Bandung, maju tak gentar, sorak-sorak bergembira, mars hidup sehat, makanan sehat, dan aku anak sehat. Sedangkan contoh lagu-lagu yang berdiatonis minor, ingat ya, ini lagunya sedih ya, diawali dan diakhiri dengan nada la ya. Lagunya apa? Syukur ya judulnya. Kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Gugur Bunga. Nah, kita sekarang coba menyanyikan lagu Aku Anak Sehat ya. Nah, menyanyi yuk sambil dilihat buku platinumnya halaman 56 ya. Siap ya penyanyi dengan Bu Nuni ya. Diikuti kalau bisa lagunya langsung bernyanyi bersama Bu Nuni ya. Judulnya Aku Anak Sehat. Siap ya. Lagunya bersemangat ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Bisa ya? Dilatih di rumah ya, dilihat platinumnya halaman 56. Nah, dari sini dapat Bu Nuni simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi adalah kita belajar tentang interaksi manusia, yang mana interaksi manusia ada manusia berinteraksi dengan lingkungan dan manusia berinteraksi dengan manusia ya. Masih ingat kan ya? Nah, sesama interaksi ini itu tujuannya satu, adalah mewujudkan pembangunan nasional. Nah, bagaimana? Tadi contohnya, kalau interaksi manusia dengan lingkungan, maka mengacunya di bidang aspek sosial ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara Indonesia. Ya, jadi mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan interaksi manusia dengan manusia, ya, wujud pembangunan nasionalnya adalah di bidang sosial budaya. Seperti tadi contoh menampilkan tarian daerah ya. Tujuannya untuk apa? Membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan modern ya, tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Itu kalau interaksi manusia ya. Nah, tangga nada diatonis untuk kesimpulannya, ingat ya, diatonis ada dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Cirinya harus tahu ya dan harus hafal. Kalau mayor itu bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, kemudian jaraknya 1-1,5, 1-1,1,5. Kalau minor adalah lagunya bersifat sedih ya, kurang bersemangat. Melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la. Jarak intervalnya adalah 1,5, 1-1,5, 1-1. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, berdoa dulu ya dengan menundukkan kepala dan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Nini ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya di like dan subscribe-nya ya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu membaca ya. Ingat, budayakan membaca supaya nanti ilmu pengetahuan kita bertambah. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap mengkonsumsi menu makanan sehat dan memakai masker jika keluar rumah. Sudah ya. Bu Nuni akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.